Ketua Bidang Pariwisata di Kadin DIY. Saat ini untuk acara ini kami menjadi Ketua Penyelenggara di Jogja Windwave International Festival. Pak, kalau Windwave di Indonesia kan jadi apa ya Pak? Lebih mudah Jadi dijelaskan. sebenarnya itu gabungan antara wind dan wave ya, angin dan ombak. Jadi event ini nanti tidak hanya kitesurfing aja, tapi akan melibatkan juga ada windsurfing, ada layar kecil, kemudian ada ya surfing termasuk ya. Jadi lebih kepada permainan ombak dan air, Gitu, Pak. dan angin. Gitu, Pak. Wind. Nah, ini potensinya di pantai selatan ini memang belum tergarap dan potensinya ada. Sehingga nanti kalau ini bisa didukung oleh semua pihak, saya yakin pantai selatan ini akan jadi tempat atraksi atau event olahraga maupun pariwisata minat khusus. Nah, ini harapan kami, oleh karena kami mencoba untuk mengangkat ini bersama-sama Kadin. Pak, kalau untuk kondisi cuaca kan sebentar lagi bulan September Pak, Ya. masuk di musim penghujan, bagaimana Pak Ya. untuk kendalanya? Jadi olahraga kitesurfing membutuhkan angin kencang. Dan mulai angin itu mulai bulan April sampai dengan November. Nah, itu angin tenggara, angin selatan. Angin peaknya itu sebenarnya bulan Agustus September. Jadi itu masih angin kencang secara random, banyak waktunya angin kencang. Tahun 23 kami ngadakan di bulan November. Itu kita masih ada angin gitu. Nah, jadi ini di September ini tentunya insya Allah anginnya lebih bagus daripada yang tahun 23 ya. Jadi kekuatan angin inilah menjadi permainan kitesurfing karena ini membutuhkan angin. Siapa? Pak, berapa peserta yang terlibat ini masuk di kategori amatir atau profesional Pak? Jadi ini para pemain-pemain yang jam terbangnya sudah banyak ya. Profesional berarti? Sudah pro menurut kami karena mereka memang mainnya selalu banyak di laut. Jadi dia sudah teman-teman Bali ini yang mereka istilahnya mengkoordinir siapa yang boleh ikut kan gitu. Tentu dia sudah memilih mereka sudah punya pengalaman bagus lah. Di samping kita didukung oleh angkatan laut kita nanti untuk ya masalah keselamatan ya. Tim besarnya sudah komandan kemarin saya sudah diberi siap, saya ingin terlibat banyak di kegiatan ini. Lokasi tepatnya berada di mana Pak ya? Tepatnya persis di Laguna Depok, jembatan Laguna Depok. Laguna itu di selatannya. Ya. Di situ sebagai pusat nanti anchornya di Jogja kayak surfing itu di situ. Klub house-nya nanti di situ. Jadi akan kita kembangkan ke Kulon Progo maupun ke Gunung Kidul, tapi pusatnya di sini karena tadi saya ceritakan Laguna ini bisa untuk belajar. Sementara di tempat lain di Jogja ini yang bisa hanya di Muara Sungai Progo sama Laguna Depok. Oh begitu Pak. Ya. Pak, ini penyelenggaraan yang keberapa dan tujuannya dan targetnya apa Pak? Ini penyelenggaraan ini yang sudah ketiga kalinya, mau ketiga kalinya. Pertama tahun 22 itu kami ngundang ekspor teman-teman di Lombok. Tahun 23 kami ngundang ekspor teman-teman di Bali bersama bule-bulenya. Dan ini lebih banyak lagi peserta. Ini tadi sudah disampaikan. Dari mana aja Pak kira-kira? Tadi ada dari Spanyol, Italia dan luar ya. Udah luar. Jadi ada 8 orang-orang asing ya. Nah ini menjadi titik poin bagus. Karena yang tahun 23 itu ada orang asingnya 4 orang, yang tahun 23 itu ada 4 orang asing. Nah ini lebih banyak 8 orang ya kira-kira ya. Nah harapan kami tujuan kami ini akan ke arah length of stay Mas. Nah ini sebenarnya saya ada sedikit cerita ya. Length of stay ini biasanya orang-orang yang hobi sport ini yang ekstrim ini dia akan tinggal lama Mas. Hari ini nggak puas, besok main lagi. Hari ini wah cuacanya lagi jelek, besok main lagi. Nah dari length of stay, dari tinggal lama, tentu mereka akan jalan-jalan lihat tempat budaya, industri kreatif dan sebagainya seperti di Bali itu. Akhirnya mereka melihat industri kreatif, oh ini bisa saya jual di negara saya. Nah ini efeknya di situ Mas. Mereka akan jadi partner bisnis industri kreatif. Nah ini arah saya mikirnya juga ke sana. Bagaimana mereka bisa digondeli lama di Jogja,
Nanti mereka akan lihat budaya maupun industri kreatif, dan produk kreatifnya bisa dijual mereka di negara mereka. Kalau keterlibatan Kadin seperti apa Pak di event ini? Keterlibatan dari Kadin di event Ya, jadi kami kan wakil ketua Kadin bidang pariwisata. Ini salah satu begitu. tanggung jawab saya untuk tidak hanya ini aja ya, kami punya tanggung jawab di keanggotaan saya ini ada bidang olahraga, ada bidang pemuda, ya, ada kreatif. Jadi bidang saya banyak. Nah, kebetulan yang salah satu yang sedang kami dorong ini sport tourismnya kita dorong melalui kitesurfing. Ini ada perbedaan nggak Pak dari tahun-tahun yang sebelumnya udah pernah digelar di Bali atau di mana untuk di Jogja sendiri? Ya kalau tadi saya cerita saya waktu saya di Nusa Tenggara Timur itu saya di mana Bima itu, di sana sudah kejuaraan internasional kitesurfing. Saya heran, kok nggak pernah ada beritanya ya? Nah begini saya cerita. Karena ini ada komunitas yang adakan kejuaraan internasional ini komunitas, bukan pemerintah lah kan. Lucu kan? Mereka mencari tempat yang terbaik. Di Nusa Tenggara Timur itu ada tempat bagus. Nah jadi sama, ada kejuaraan sepeda di Jogja. Itu yang ngadain dari Perancis. Mereka pada nggak tahu. Saya itu yang ikut mengibarkan bendera itu di alun-alun gitu Mas. Itu sampai berapa ya? Sampai 1.500 km. Artinya itu komunitas. Jadi di komunitas itu nanti kalau siapa yang juara ini akan dikirim ke Perancis. Nah, sama dengan kitesurfing ini Mas, yang terjadi di Nusa Tenggara Timur waktu saya ke sana itu. Malah penyelenggaranya itu orang-orang asing pinjam tempat, ngadain event internasional di situ. Nah, kita ini negara kepulauan, negara pesisirnya panjang, tapi belum tergarap. Komunitas itu besar sekali kitesurfing ini. Dan kalau kita bicara sport tourism, orang-orang ekstrim ini spend money-nya tinggi, duitnya besar. Tapi mereka orang kelihatan sederhana, berhari-hari. Nah, inilah ruang yang harus kita buat di Jogja. Saya bilang, ruang ini harus dibuat. Adalah kenapa? Ruang ini profesional harus dipegang. Salah satunya adalah operator ini harus punya lisensi internasional. Dan saya sudah didukung oleh Bu Sekda untuk menghadirkan instruktur asing untuk memberikan sertifikasi. Karena orang-orang asing ini yang mau main, kalau operatornya itu tersertifikasi, asuransi mereka itu bisa diklaim nanti kalau ada apa. Ya amit-amit ya kita. Tapi lebih percaya ini penyelenggaranya atau operatornya ini sudah tahu mitigasinya, nyiapin rumah sakit mana, bagaimana cara menolong dan sebagainya. Nah ini kita harus sudah quality tourism. Ini tantangan ya, makanya ini kita ke arah sana lah, kita minta dukungan semua pihak kita supaya ini bisa menjadi event yang tahunan di Jogja, jadi daya tarik, punya dampak ekonomi bagus untuk Jogja secara internasional ya. Tadi kita bicara kalau lokal, alhamdulillah kita cukup bagus, tinggal menjaga, ya kan. Tapi yang internasional ini masih PR. Tadi Pak Robi juga menyampaikan harus pesawat dulu, bagaimana bisa direct dari negara-negara ini. Kami Kadin juga sedang berusaha ikut. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kepala AGM YIA untuk bagaimana ini membuka penerbangan baru internasional ke Jogja. Nah kita ini dalam rangka persiapan, kalau mereka sudah bisa direct kan enak nanti. Dari Italia, dari Eropa, dari ini bisa direct. Main yang komunitas mau surfing maupun kayak surfing, udah bisa langsung ke Jogja, nggak usah ke Jakarta dulu, kira-kira nggak usah ke Bali. Nah ini tadi ruang tadi saya kembali, ruang itu harus kita buat. Siapa? Cukup lagi? Untuk publikasinya apakah sudah terpublish ya Pak? Soalnya saya lihat di media sosial apa kayaknya belum ada. Ya, makanya ini hari ini kami baru walaupun kita sebenarnya sudah, tapi belum kita. Nah mulai hari ini kita sudah siapkan semuanya. Jadi mudah-mudahan lah ini kami dengan dukungan teman-teman ini juga bisa ngangkat juga. Dan kami di dalam event itu juga mengadakan lomba fotografi. Karena dari lomba fotografi pengalaman saya di Jogja Airshow itu bisa mengangkat sehingga menjadi
tahun 2015 itu jadi peserta dan penontonnya luar biasa, itu dari salah satunya dari media fotografi. Oke. Siapa nanti yang komennya terbanyak, salah satu juara itu. Salah satu. Tapi juga hasil fotonya juga bagus-bagus tuh. Siapa? Nanti kita siapkan mereka butuh ramah Sinta. Nanti mereka ingin foto catching dengan budaya kita, jadi backgroundnya ramah Sinta. Bahkan ini tadi udah ada pesan dari teman Bali, ada yang mau pakai pakaian Gatot Kaca atau yang lain, karena ini nanti ada bisa terbang, bisa lompat maksudnya. Nah itu. Oke. Nah inilah ide mencampurkan antara sport, budaya, ya kan, dan kreativitas. Inilah menjadi daya tarik sendiri. Siap. Ya kan, ya mungkin nanti bisa dikembangkan lain-lain lah. Ini kita baru mulai. Kita minta dukungan, ini baru mulai, semoga ini bisa jadi suatu buat Jogja kita. Satu lagi Pak, Ya. mungkin ini berlangsung berapa lama, kemudian rangkaiannya itu apa aja, apakah